Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami sepanjang pembelajaran kami. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 6 dengan tema memberi dengan rela dan hati yang gembira. Bahan bacaan Alkitab kita 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mengalami sukacita ketika kamu memberi sesuatu kepada temanmu atau kepada orang lain? Atau kamu malah merasa sedih karena kamu merasa kehilangan ketika memberi itu? Nah, kalau kamu merasa sedih, kamu harus belajar dari kisah sang nenek dalam cerita di pertemuan kita minggu lalu, atau dari kisah Daud dan jemaat di Korintus. Mereka memberi dengan penuh sukacita. Mereka mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, seperti cerita di pertemuan kita minggu lalu tentang seorang kisah sang nenek, kemudian kisah Daud dan jemaat di Korintus. Nah, anak-anak, orang sering beranggapan bahwa ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, ia kehilangan. Sebenarnya tidak. Ketika kita memberi, memang sesuatu itu hilang. Namun, maksud baik kita dan perbuatan baik kita tetap ada di dalam diri kita. Semakin banyak kita berbuat baik, kita akan menemukan bahwa kebaikan itu menjadi suatu kebiasaan. Dan jika sudah menjadi kebiasaan, maka hal itu akan susah lepas dari diri kita lagi. Karena ini adalah kebiasaan yang baik, maka tidak salah jika kita membiasakan diri kita memberi dengan rela dan dengan hati yang gembira. Nah, anak-anak, kemudian kita akan bertumbuh dalam kebaikan itu terus-menerus yang dikenang dari diri kita atau kebaikan-kebaikan kita itu. Kebaikan itu kemudian tumbuh dalam hidup orang lain juga, tidak hanya menjadi milik diri kita. Mengapa? Karena pada dasarnya orang mau belajar sesuatu yang baik dari sesamanya. Nah, anak-anak, mengapa kita memberi persembahan? Hampir dalam setiap pertemuan ibadah atau kebaktian, kita mengumpulkan persembahan. Bahkan anak-anak sekolah minggu dan remaja pemuda kita yang jelas-jelas belum berpenghasilan sudah diajarkan untuk memberi persembahan. Nah, anak-anak, ada bermacam-macam nama kita berikan kepada persembahan atau pengumpulan uang untuk umat Tuhan itu. Bisa disebut persembahan syukuran tahunan atau bulanan, perpuluhan, persembahan buah sulung, Paskah, Natal, ujung tahun atau tahun baru, dan banyak lain-lainnya. Nah, anak-anak, gereja kita bisa beraktivitas dan hidup dari karena persembahan itu. Begitu juga petugas-petugas yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk melayani gereja. Namun, apakah sesungguhnya makna persembahan itu? Mengapa setiap kali bertemu dalam rangka gereja atau ibadah kita harus mengumpulkan persembahan? Apakah makna teologis persembahan? Nah, anak-anak, aktivitas Tuhan tidak tergantung pada belas kasihan kita,
Kita dapat melihatnya dalam Mazmur 50 ayat 7-14 dan Yesaya 1 ayat 10 sampai yang ke-13. Secara eksplisit mengatakan bahwa Tuhanlah pencipta dan pemilik seluruh kehidupan ini. Nah, anak-anak, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Sebagaimana kata sang pemazmur, punya mulah siang, punya mulah malam, punya mulah langit, punya mulah bumi. Kita dapat melihatnya dalam Mazmur 74 ayat 16 dan Mazmur 89 ayat 12. Nah, anak-anak, itu artinya Tuhan sama sekali tidak tergantung kepada sokongan, bantuan, apalagi belas kasihan kita untuk melakukan aktivitasnya. Bahkan Tuhanlah yang sesungguhnya yang empunya diri kita dan segala apa yang ada pada kita, tubuh, jiwa, dan roh, serta harta milik kita pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Jika memang segala sesuatu ada dalam diri kita dan pada kita milik Allah, apakah lantasnya arti persembahan? Sebab itulah dalam doa persembahan kita mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga pantas memberi kepadamu? Apakah yang ada padaku yang tidak berasal dari Engkau? Tubuh, jiwa, dan roh, dan harta milikku sesungguhnya adalah pemberianmu. Aku adalah milikmu. Nah, anak-anak, segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Selanjutnya, kita sadar bahwa hati dan dirilah yang seharusnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Uang tidaklah dapat menggantikan hati dan diri kita. Uang juga tidak dapat menggantikan sikap dan tingkah laku kita yang diminta Tuhan. Sebab itu persembahan juga bukanlah semacam uang pelicin untuk melunakkan hati Tuhan dan menutupi pelanggaran atau memanfaatkan kesalahan. Nah, anak-anak, Tuhan lebih menghendaki pengenalan akan Allah dan kesetiaan dibandingkan korban bakaran. Kita dapat melihatnya dalam Hosea 6 ayat 6. Yesus sangat menekankan motivasi dalam memberi persembahan. Bagi Yesus bukan jumlah nominalnya, namun motivasi yang menggerakkan seseorang memberi persembahan. Itulah yang terpenting dan menentukan nilai persembahan itu. Sebab Yesus menganjurkan memberi persembahan secara tersembunyi untuk menguji kesungguhan dan ketulusan hati orang yang memberi. Orang yang memberi persembahan untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia sudah mendapatkan upahnya dari manusia, dan karena itu tidak mendapatkan upah lagi dari Bapa yang di sorga. Anak-anak, makna persembahan adalah yang pertama, tanda pengakuan. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa tubuh, jiwa, dan roh, serta segala yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan dan pada hakikatnya milik Tuhan. Sebab itu, kita harus mempergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana dari apa yang ada itu kita potong dengan sadar dan sengaja, dan kita kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan bahwa pada hakikatnya diri dan harta yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Jumlah yang kita potong dan beri itu bisa saja kurang atau bahkan lebih dari 10%, atau yang biasa kita sebut dengan persepuluhan atau perpuluhan. Namun harus terasa sakit atau pengaruhnya bagi yang memberi tersebut. Memberi persembahan secara benar ibarat memotong
dan memberi bagian tubuh atau hidup sendiri. Hidup sendiri. Nah, anak-anak, yang kedua, tanda syukur dan terima kasih. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa kita sudah menerima dari Tuhan. Menerima banyak dari Tuhan. Sebagian kita kembalikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atau ucapan terima kasih kita, sebab kita memberikannya dengan penuh sukacita dan ikhlas. Nah, anak-anak, persembahan sebab itu adalah respon atau jawaban orang beriman terhadap kasih dan berkat Allah sebagai yang begitu besar kepadanya. Persembahan adalah respon karena bukan syarat supaya mendapatkan berkat Allah. Persembahan bukanlah upeti yang dituntut Allah, namun ucapan syukur manusia yang menerima berlimpah berkat. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi, seperti yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Nah, anak-anak, yang ketiga, tanda kasih dan kemurahan hati. Yesus Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita, menderita dan berkorban bagi kita. Sebab itu, kita juga mau berbagi dan berkorban bagi sesama kita, sebagaimana Kristus rela memecah-mecahkan tubuh dan mencurahkan darahnya untuk umat yang dikasihinya. Kita juga mau memecah-mecahkan roti dan berkat kehidupan untuk sesama. Ketika memberi persembahan, kita sekaligus mau mengingatkan diri kita dan mau membaharui komitmen atau janji kita untuk selalu memberi atau berbagi dan berkorban sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus. Nah, anak-anak, yang keempat adalah tanda iman dan kepercayaan. Kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Sebab itu, kita tidak perlu khawatir atau kikir dengan memberi persembahan. Kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, sebab Allah menjamin masa depan. Nah, anak-anak, persembahan adalah tanda iman kita kepada pemeliharaan Allah di masa depan. Sebab itu, kita memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan, tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja sewaktu kaya, namun juga saat miskin. Nah, anak-anak, jadi makna persembahan ada 4. Yang pertama, tanda pengakuan. Yang kedua, tanda syukur dan terima kasih. Yang keempat, tanda kasih dan kemurahan hati. Yang ketiga, Ibu ulangi, yang pertama, tanda pengakuan. Yang kedua, tanda syukur dan terima kasih. Yang ketiga, tanda kasih dan kemurahan hati. Yang keempat, tanda iman dan kepercayaan. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita melalui pekerjaan orang tua atau pemberian orang lain kepada kita. Karena itu, kita juga pantas untuk meneruskan kebaikan dan berkat Tuhan itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang yang membutuhkan dengan berupa uang atau benda-benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita dan kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepadanya. Berilah dengan hati yang rela dan bersukacita dan Allah akan semakin mengasihimu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap
kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah, sumber kebaikan dalam hidup kami, terima kasih untuk segala berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, melalui orang tua dan orang-orang yang mengasihi kami. Ajarlah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang rela dan bergembira. Tolonglah kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, agar dengan begitu kami memuliakan nama Tuhan yang mengasihi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa ini. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.